Halo Tautus-Utus KPPN Luwuk, selamat datang di Babasal, bincang bareng sama anak Luwuk. Apa kabar Tautus-Utus kalian? Udah lama ya kita sejak podcast terakhir berjumpa lagi nih. Sekarang kita mau sharing-sharing terkait topik bahasan yang aktual dan up to date. Tentunya lebih seru dari podcast-podcast yang sebelumnya. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Purnama yang akan menemani Tautus-Utus kalian di episode 9 Babasal hari ini. Pada podcast ke-9 kali ini, kita telah mengundang dan menghadirkan guest kita langsung dari KPP Pratama Luwuk yang akan bahas panjang lebar terkait isu yang lagi hangat dan hot nih. Apa ya teman-teman? Ya, hari ini kita bakal bahas terkait SPT tahunan. Pasti Tautus-Utus yang ada di rumah sering banget dengar terkait dengan SPT tahunan. Mungkin bisa lihat di Twitter, di Instagram, di Facebook, di sosial media teman-teman, atau sering lihat di poster-poster yang ada di KPP Luwuk, di KPP setiap awal tahun. Walaupun udah sering dengar, mungkin ada aja dari Tautus-Utus kalian yang masih bingung, lapor SPT itu tuh apa sih? Atau mungkin juga ada yang bingung, SPT itu sebenarnya apa? Jadi kita mau bahas nih secara lengkap lah terkait lapor SPT tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut guest star kita, Mas Mahardian Tama dari KPP Pratama Luwuk. Oke, dipersilakan ya Mas, boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Ya, halo, selamat sore. Tadi apa ya panggilannya ya? Kakak Indah. Bukan kamu. Gitu. Tautus-Utus. Oh, itu maksudnya apa tuh? Itu tuh artinya saudara-saudaraku dalam bahasa Luwuk. Oh, gitu ya. Berarti saya juga sapa pakai Tautus-Utus ya. Baik, halo Tautus-Utus, sahabat di Luwuk berarti ya. Perkenalkan, nama saya Mahardian Tama. Tautus-Utus boleh panggil saya dengan Mahar ya, dengan sebutan Mahar saja. Saya dari KPP Pratama Luwuk yang hari ini sudah menerima undangan dari teman-teman KPPN Luwuk untuk bincang-bincang bersama ya, terkait bahasan di podcastnya gitu ya. Oke. Kak Mahar boleh tahu nggak nih, kita bincang-bincang terkait Kak Maharnya dulu kali ya. Boleh, tapi jangan dalam-dalam ya. Nanti gitu. Takutnya di belakang aja. Kayaknya Kak Mahar masih baru ya di KPP Pratama Luwuk. Yang benar. Oh gitu. Soalnya tadi nanya nih, utus-utus artinya apa? Oh iya, benar-benar. Jadi saya sendiri baru ada sekitar 2 bulan di Luwuk sini. Jadi memang baru dapat mutasi dari kantor untuk penempatan di kantor pajak Luwuk ya. Jadi ya masih seumur jagung sih di sini. Mohon bimbingannya ya, nanti kalau bisa kita main-main bareng. Boleh banget Kak Mahar. Oke, udah selesai ya kita kenalannya Mas. Mungkin kita boleh langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih Mas. SPT tahunan itu tuh apa sih Mas? Mungkin udah banyak dari Tautus-Utus yang dengar terkait SPT tahunan, tapi sebenarnya nggak ngerti itu SPT tahunan tuh apa. Mungkin Mas bisa jelasin sama jenis-jenis SPT tahunannya juga kali ya Mas. Oh iya. Jadi SPT sendiri itu merupakan singkatan yang panjangannya adalah Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam hal ini terkait pajak penghasilan. Nah, jadi SPT tahunan ini adalah sarana administrasi bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang dia peroleh selama setahun. Dalam hal ini adalah penghasilan dari pemberi kerja ya PPh 21. Yang mana dalam isiannya juga ada sih beberapa terkait harta, terkait hutang, ataupun terkait anggota keluarga. Nah, ini adalah salah satu kewajiban bagi wajib pajak yang harus dia lakukan setiap saat. Nah, kalau terkait jenisnya ya, jenisnya sendiri secara umum kita ada 2 formulir. Yang pertama adalah formulir SPT 1770, yang kedua formulir SPT 1771. Ini perbedaannya adalah tergantung dari jenis wajib pajaknya. Wajib pajaknya ini ada wajib pajak yang namanya wajib pajak orang pribadi. Dia merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP atas nama dia sendiri. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi adalah wajib pajak badan atau wajib pajak bagi perusahaan, instansi, lembaga, yayasan dan segala macam. Jadi bentuknya tuh bentuk organisasi begitu. Iya, itu 70 dan 71. Nah, untuk 71 dia untuk yang badan, 70 untuk yang orang pribadi. Benar. Dan 70 sendiri dia ada lagi cabangnya. Apa aja tuh, Kak? Cabangnya dia ada 3, ada SPT 1770 Polos, ada SPT 1770S dan juga SPT 1770 SS.
Apa tuh? Banyak ya. Banyak gitu. Nah, pertama kita dari yang S dengan SS. Boleh. Karena menarik ya, kenapa ada S-nya ya? Iya, kenapa ada yang S-nya 1, ada yang double S. 1770S adalah SPT 1770 sederhana. Gitu. Sedangkan 1770SS SPT sangat sederhana. Bener, pinter bener nih ya. Wajib pajak terladan ini ya. Jadi untuk SPT 1770S adalah bagi wajib pajak yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Karyawan di sini adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerjanya. Jadi bisa jadi orang bekerja sama orang lain, orang bekerja dalam instansi, dalam badan ataupun dalam perusahaan. Jadi dia dapat penghasilan tuh dikasih oleh pemberi kerja. Itu adalah karyawan. Untuk S yang sederhana, dia adalah karyawan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta selama setahun. Sedangkan untuk yang SS adalah untuk karyawan dengan penghasilan bruto di bawah atau belum mencapai 60 juta selama setahun. Kalau Kak Indah sendiri masuknya kemana? Saya nggak mau bahas. Pas ya, skip dulu ya. Dulu aja. Nah itu untuk S dengan SS bagi karyawan. Ada lagi 1770-an. 1770 polos adalah untuk wajib pajak yang memiliki pekerjaan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun yang lainnya. Dalam hal ini berbeda sama karyawan. Kalau ini adalah mereka yang bekerja sendiri dan mereka mendapat penghasilan pun atas pekerjaannya sendiri. Begitu. Jadi dia tidak dapat gaji ataupun upah dari orang lain, tapi dia menghasilkan uang atau pendapatannya sendiri. Itu usahawan. Tadi Kakak bahas terkait dengan 60 juta. Kenapa sih Kak batasannya tuh harus di 60 juta? Ada penjelasannya nggak tuh? Oh iya, pokoknya ini leluhur kita saja ya. Ini tergantung dari Undang-Undang KUP tahun 1986 itu ya batasannya adalah 60 juta untuk membedakan fasilitas ataupun formulir yang dipakai untuk wajib pajak orang pribadi itu. Ya. Iya. Gitu. Nanti mungkin akan kita sedikit lebih dalam di bahasan yang lain, pembahasan pertanyaan yang lain. Nanti ada kok pembahasannya. Siap, Kak. Tadi Kakak udah jelasin nih siapa aja yang wajib lapor SPT tahunan ya Kak. Oh ya, tadi juga aku denger katanya kalau punya toko dia beda lagi berarti ya? Iya, berarti dia masuk ke yang 70 polos. Nah, kalau misalnya yang punya toko itu bayar juga yang di organisasi atau enggak sih Kak? Tergantung, maksudnya dia selain punya toko dia bekerja dalam organisasi ataupun instansi. Ya kalau begitu ya dia harus melaporkan dua-duanya. Baik dari gaji yang dia terima ataupun dari usaha toko yang dihasilkan sendiri. Jadi itu nanti formulirnya dua beda gitu? Tidak. Tetap jadi, bisa disatuin berarti? Iya, tetap disatukan. Gitu. Jadi untuk yang 70S ataupun SS itu adalah untuk yang hanya dari satu pemberi kerja saja. Sedangkan apabila dia karyawan, dia sebenarnya kerja nih di dinas ataupun di kantor. Tapi dia ada usaha sampingan, dia ada buka toko, dia ada usaha cuci mobil begitu ataupun jasa laundry. Walaupun dia karyawan, dia harus masuk ke 70 yang polos. Oh begitu. Karena dia punya penghasilan yang lain. Begitu. Siap, udah ngerti nih Kak aku nih. Oke. Kita tuh sebagai wajib pajak selalu taat untuk bayar pajak nih Kak, kayak aku sendiri ya. Yang benar. Iya. Tapi kenapa sih kita masih harus lapor pajaknya tersebut gitu loh Kak? Padahal kita udah bayar nih ceritanya gitu. Nah jadi pada intinya kewajiban seorang wajib pajak itu ada dua, ada pembayaran dan juga ada pelaporan. Yang mana dua-duanya ini harus saling mendukung, saling bersama, bukan mengcover satu sama lain, tapi harusnya beriringan. Karena begini, Kak Indah kan sekarang pegawai PNS di KPPN Luwuk ya. Iya. Mana nih temennya Kak Indah? Oke. Iya. Jadi kan Kak Indah ini kan dapat gaji pasti dong, dapat gaji karena kan dia udah jadi MC podcast, udah ngurusin stakeholder yang lain ya. Nah kan Kak Indah dapat gaji nih. Dapat. Emang Kak Indah bayar pajak? Bayar dong. Bayarnya gimana? Bayarnya dibayarin sama udah dipotong sama yang di atas. Iya benar. Jadi kalau misalkan pegawai itu dia mekanismenya adalah melalui sistem pemotongan pihak ketiga. Bener. Jadi dari pemberi kerja. Jadi sebenarnya Kak Indah itu bayar pajak benar tapi tidak secara langsung. Benar. Jadi langsung dipotong. Jadi kalau Kak Indah punya gaji bulanan itu sudah ada potongan pajaknya begitu kan. Nah, jadi Kak Indah sudah bayar pajak. Nah, apa gunanya laporan pajak? Karena dia kan kewajiban yang nomor 2 ya. Itu gunanya adalah untuk menyelaraskan. Kalau misalkan Kak Indah sudah dipotong pajak oleh pihak kantor, kita perlu pelaporan dari Kak Indahnya sendiri atas pajak yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja. Jadi supaya data uangnya masuk, maksudnya data pemotongan pajaknya sudah masuk ke sistem kami, tetapi data pelaporan dari wajib pajak itu sendiri pun kami terima. Oh begitu. Jadi jangan sampai Kak Indah dipotong pajak doang tapi gak dilaporkan pajaknya oleh Kak Indah sendiri. Nanti kita bingung jadinya dari teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak
kenapa ada penyetoran pajak atas PPh 21 tapi tidak ada laporan dari si wajib pajak bersangkutan gitu. Jadi kewajiban pembayaran dan kewajiban pelaporan harus saling dua-duanya dilakukan begitu. Kalau misalnya menyelaraskan ya tadi kata Mas, emang biasanya di adat nih yang bayar pajaknya beda sama yang dilaporkan gitu Mas? Ada nggak? Oh ya bisa jadi. Nah jadi ada kasus yang seperti itu nggak? Iya, kalau misalkan laporan SPT nih Kak Indah. Jadi laporan SPT sendiri bisa jadi ada 3 statusnya. Bisa jadi dia nihil, bisa jadi dia kurang bayar, ataupun bisa jadi dia lebih bayar. Begitu. Kalau misalkan nihil itu tandanya pembayaran pajak yang sudah disetorkan dengan laporan yang dia lakukan itu sama atau selaras. Benar. Begitu ya. Jadi misalkan taruhlah seorang pegawai dipotong gaji sebesar 100.000 per bulan. Lalu dia lapor SPT tahunan, dia laporkan ternyata dipotong 100.000 per bulan, jadi kan sama, selaras. Itu yang kita cari, itu yang kita ingin wajib pajak lakukan supaya selaras antara data uang masuk sama data laporan. Tapi bisa jadi juga dalam laporan SPT itu menghasilkan SPT yang statusnya kurang bayar. Kurang bayar bisa jadi karena tadi misalkan ada karyawan atau ada karyawan yang dia punya penghasilan di luar pemberi kerjanya tadi. Nah, kalau misalkan dia laporkan hanya dari penghasilan pemberi kerja yang dipotong itu tanpa dia melaporkan penghasilan dari penghasilan di luar, nanti akan kurang bayar, yang mana dia harus melunasi itu secara mandiri. Karena kalau misalkan untuk yang statusnya usahawan, dia kan bayar pajaknya sendiri ya, karena dia bukan dapat uang dari orang lain, jadi dia harus lapor di SPT yang tadi kurang bayar tadi. Sedangkan kalau lebih bayar juga bisa jadi apabila mungkin ada kemungkinan pajak yang dipotong atau yang disetor oleh si pihak pemberi kerja itu terlalu banyak karena mungkin tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku, maka nanti bisa ada sistem restitusi ataupun kompensasi, itu bisa jadi. Nah makanya laporan SPT ini penting supaya kita tahu, kita paham sebenarnya wajib pajak itu apakah sudah sesuai dengan pajak yang dipotong, apakah kurang ataupun lebihnya. Kalau prosedurnya sendiri tuh Kak, yang kayak Kakak bilang kalau dia kurang bayar, kalau aku nih biasanya sih nihil ya, udah selaras gitu. Itu kalau kurang bayar gimana tuh prosedurnya Kak? Atau yang lebih bayarnya juga gimana? Ya sudah, kalau kurang bayar ya dia setor lagi saja, dia terbitkan kode billing namanya ya. Kalau misalkan di pajak itu ada istilahnya kode billing atau kode pembayaran, dia terbitkan ya dia setor. Ke mana tuh? Ke bank? Ke bank atau kantor pos. Ingat ya, kalau bayar pajak bukan di kantor pajak. Kita tidak menerima pembayaran sama sekali. Jadi kalau bayar tuh datang kantor cuma bikin billingnya aja, tapi bayarnya di pos atau di bank. Itu kurang bayar. Kalau lebih bayar nanti ada mekanisme sendiri, mungkin yang nanti bolehlah kita bahas lebih lanjut ya. Tadi ada restitusi ataupun pengembalian perpajakan ataupun dikompensasikan ke masa atau tahun pajak yang lain. Bisa jadi. Pokoknya tenang deh, jangan pernah ngerasa dirugiin. Gitu ya. Emang sering Kak ada yang ngerasa dirugiin tuh? Ada, tapi kita luruskan. Dan dia jadi paham. Kalau misalnya terkait yang SPT tahunannya, cara lapornya gimana tuh Kak? Aku sih taunya ya cuman yang di website atau ada bisa datang ke kantor pajaknya sendiri gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk tata cara atau mekanisme pelaporan SPT tahunan sendiri, memang saat ini masih terdapat 2 cara atau 2 mekanisme. Yang pertama adalah laporan secara manual ataupun laporan secara mandiri, secara online begitu. Jadi kalau saya juga sebenarnya kurang maksudnya lupa ingat mulai kapan sebenarnya diberlakukan namanya sistem pelaporan secara mandiri lewat DJP online ya. Iya, aku biasanya di DJP online. Kaidah dan utus familiar dengan istilah DJP online itu adalah laporan secara online. Nah, tapi sebenarnya sebelum DJP online ini dirilis dan diberlakukan secara efektif, pelaporannya memang menggunakan formulir manual. Ya tadi datang ke kantor pajak. Kita akan menanyakan pekerjaannya apa, penghasilan dari mana, untuk kita berikan formulir SPT yang sesuai, apakah SPT 70, apakah 70S, apakah 70SS atau yang 71 kalau dia badan. Nah, cuman kan ya namanya teknologi itu kan semakin canggih ya, semakin berkembangnya zaman, ya kita juga ada perubahan, ada perkembangan supaya memudahkan wajib pajak, makanya dirilislah tadi DJP online. Jadi kalau mau lapor pajak nggak perlu lagi sih antri-antri atau datang ke kantor pajak. Kalau menurut aku sih mudah banget di DJP online. Asal dia ada laptop atau HP yang terhubung ke jaringannya juga bisa jadi jaringan wifi teman gitu ya. Maksudnya tethering teman juga boleh, gak harus jaringan pakai sendiri. HP teman juga sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting terhubung sama jaringan dari HP dan laptopnya itu bisa. Gak usah datang kantor pajak, lapor pajak di mana saja, kapan saja. Oke. Terkait penyampaian SPT tahunannya nih Kak di tahun 2023 ini, batas waktunya kapan Kak?
Sebenarnya bukan tahun 2023 saja ya. Ini mulai dari Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPH ada, itu sudah di state bahwa batas waktu pelaporan SPT tahunan itu untuk orang pribadi yang 70 S atau SS dia di tanggal 31 Maret. Which is tinggal 13 hari lagi. Waduh. Iya ya, jadi kalau terus yang punya usaha, yang kerja di dinas di Pemda Kabupaten Banggai, Bangkep Balut belum lapor tahunan, tinggal 13 hari lagi untuk waktunya lapor SPT tahunannya. Nah, tapi kalau untuk yang SPT badan atau yang 1771 dia ada waktunya sampai 30 April setiap tahunnya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak pernah berubah. Nggak pernah berubah ternyata. Selalu orang pribadi 31 Maret, orang badan 30 April. Gitu. Kak, aku balik lagi nih ke pertanyaan yang awal, Kak. Oke. Bukan pertanyaan yang awal sih, terkait yang awal. Nama saya Mahar. Bukan. Misalnya nih Kak, ada orang udah punya penghasilan nih dari 3 tahun yang lalu, tapi dia tuh sebenarnya belum pernah bayar pajak nih, karena dia nggak ngerti lah misalnya caranya gimana sih bayar pajak, lapor pajaknya gitu. Nanti baru dia tahun ini mau lapor nih Kak, itu gimana tuh? Oke, yang pertama tadi kewajiban perpajakan ada 2, ada bayar sama ada lapor. Yang mana masing-masing itu juga punya batas waktunya sendiri. Kalau bayar dia banyak, dia ada yang maksudnya tergantung pekerjaan juga ya, tergantung pekerjaan. Di sini kalau misalkan kita ngomongnya terkait dengan pegawai seperti Kak Indah ataupun saya sendiri, kita kan dipotong oleh pihak pemberi kerja, yang mana harusnya si pihak pemberi kerja ataupun bendahara yang bersangkutan itu sudah lebih paham ya terkait tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Itu dia batas setor atau batas bayarnya itu di tanggal 15 tiap bulannya. Oke. Jadi kalau misalkan Kak Indah gaji bulan sekarang bulan apa? Maret. Bulan Maret itu kan nanti akan ada potongan ya sebelum dibayarkan. Itu dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, which is sebenarnya Kak Indah sendiri gak tahu sebenarnya kapan di store-nya toh. Jadi kalau untuk karyawan sih sebenarnya ya kita serahkan saja pada yang ngurus gitu sebenarnya kalau untuk pembayaran gitu. Nah, kalau untuk usahawan atau orang pribadi yang punya penghasilan sendiri, dia juga macam-macam sebenarnya. Apakah dia nah ini ada usahawan yang kita golongkan sebagai usaha UMKM. Mungkin dari KPPN juga sering ya dengar istilah ya. UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah. Dia adalah kalau batasannya adalah untuk usahawan dengan omset setahun kurang dari 4,8 miliar. Ya, jadi kalau masih di bawah 4,8 M, dia masih digolongkan ke UMKM. Yang mana mekanisme pembayarannya adalah pembayaran PPh final sesuai aturan terbaru PP 55 tahun 2022. Setorannya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan Kak Indah punya usaha laundry, bulan Maret dapat omset 10 juta gitu kan, 10 juta, paling lambat Kak Indah setorkan 0,5%-nya di tanggal 10 April. Nah, kan kalau yang tadi aku bilang berarti dia lambat bayar dong Kak. Nah, itu berarti ada sanksinya atau apa gitu Kak? Iya, bisa jadi. Jadi kalau misalkan tadi untuk pembayaran, kalau untuk pelaporan juga sama ya. Pelaporan apabila dia orang pribadi tapi lewat dari 31 Maret atau badan dia lewat dari 30 April, dia terhitungnya terlambat. Nah, apabila terlambat ini akan memungkinkan terbit namanya STP. Apa tuh? STP atau mungkin ya bahasa enaknya surat cinta sebenarnya ya. Kadang-kadang orang suka plesetin dapat surat cinta dari kantor pajak, yang mana sebenarnya judulnya adalah STP atau surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT tahunan ataupun tadi pembayaran ya, setoran pajak. Nah, itu berbeda-beda juga tergantung dari jenis pajak ataupun dari wajib pajaknya sendiri. Berarti bedanya bukan dari lamanya dia nggak bayar itu Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau STP sendiri sih mau dia tidak lapor, dia telat lapor 1 tahun, dia telat lapor 1 hari, itu sama sebenarnya. Oh gitu. Ya, untuk orang pribadi dia terkena STP 100.000 per tahun, untuk badan 1 juta per tahun. Ya, itu STP. Nah, tapi sebenarnya untuk wajib pajak sendiri, kalau misalkan dia merasa tadi kayak kasus yang Kak Indah bilang, dia sebenarnya sudah punya usaha ataupun pekerjaan dari 3 tahun lalu tapi tidak pernah bayar dan lapor. Tadi saya jelaskan ada STP namanya. Nah, tapi selama STP tersebut belum diterbitkan dan diserahkan atau dikirimkan kepada wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak tersebut tidak punya kewajiban juga untuk bayar. Oh gitu. Karena kan belum ada produk hukum yang sah dan terbit dari pihak kantor pajaknya ya. Jadi sebenarnya ya udah selama STP-nya belum terbit dan dikirimkan,
gak usah bayar. Tapi kami pastikan ada kemungkinan untuk diterbitkan STP dan dikirimkan. Kalau sudah dapat dan sampai di rumahnya, ya itu wajib dibayar STP-nya tadi gitu. Karena dari kami sendiri kan wajib pajak banyak ya. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 17 juta sekian. Kami ada prioritas juga gitu. Maksudnya prioritas baik dari segi penerbitan STP dan juga dari klasifikasi usaha ataupun dari wajib pajak sendiri. Itu sebenarnya ada namanya jabatan AR ataupun jabatan pengawas. Nah, itu yang berkewajiban untuk menerbitkan STP dan menggali potensi dari wajib pajak tersebut. Jadi mereka punya prioritas, punya daftar prioritas. Sebenarnya mana-mana saja sih yang harus kita terbitkan STP-nya, SP2DK dan segala macam. Ya kalau misalkan sudah terbit dan dikirimkan, bayar. Gitu. Tapi selama belum sampai ya gak usah bayar. Gitu. Kalau STP-nya sendiri itu berarti diterbitkannya ke wajib pajak. Iya. Kalau misalnya ada orang nih kelihatannya kaya gini Kak, gitu. Terus berarti tapi dia nggak wajib pajak gitu. Gimana tuh ceritanya? Nah, kalau ini berarti balik yang dia pamer-pamer gitu mungkin ya. Iya, kalau berarti dia balik ke dasarnya wajib pajak ataupun NPWP sendiri ya. Jadi kan NPWP nomor pokok wajib pajak. Iya. Itu juga ada syaratnya, ada syarat subjektif dengan objektif. Nah, jadi ketika kedua syarat subjektif dan objektif tersebut terpenuhi, maka orang tersebut harusnya punya NPWP. Syaratnya apa aja tuh Kak sebenarnya? Ya kalau kalau subjektif. Kalau subjektif ya dia orang pribadi atau badan usaha, terus tinggal di Indonesia, terus memiliki KTP, punya penghasilan segala macam. Objektif dia punya penghasilan lebih dari PTKP. Nanti akan kita bahas mungkinnya PTKP dan segala macam. Pokoknya kalau dua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka orang tersebut wajib jadi wajib pajak. Tapi sebenarnya NPWP ataupun wajib pajak sendiri itu tidak bukan merupakan sebuah keharusan. Semua orang itu punya NPWP atau wajib pajak. Iya. Tapi kalau misalkan dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ya dia mau gak mau harus punya gitu ya. Nah, itu dia harus ada kewajiban lapor dan bayar dan lapor. Tadi Kakak ngomong tentang PTKP. PTKP itu apa sih Kak? PTKP. P. Kamu nggak tahu? Enggak. P. Penghasilan. Penghasilan. Lanjut dong. T. Tidak. K. Kena. P. Pajak. PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Cakep. Jadi penghasilan tidak kena pajak ini adalah fasilitas dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak semua penghasilan yang dimiliki atau diperoleh oleh wajib pajak tersebut dikenai pajak. Gitu. Jadi ada fasilitasnya. Jadi sebagai pengurang sebelum dia memperhitungkan berapa pajak yang harus dibayarkan. Jadi ada PTKP-nya. PTKP-nya sendiri jadi berapa tuh Kak? PTKP sekarang kalau kita berbicara tentang orang ini ya, tentang wajib orang pribadi ya, orang pribadi dia sesuaikan dengan status perkawinan atau pernikahan. Yang pertama, tarif PTKP paling dasar itu adalah untuk seseorang dengan status single. Ya, jomblo ya. Atau istilahnya TK0. TK0 adalah tidak kawin, 0 tanggungan. Gitu ya. Jadi jadi belum kawin, belum menikah, nggak ada anak juga ataupun nggak ada orang yang ditanggungkan. Itu dia tarif dasar atau batasan PTKP-nya paling rendah atau dasar. Itu adalah 54 juta setahun. 54 juta setahun. Atau 4.500.000 per bulan. Iya. Nah, jadi selama seseorang belum memiliki penghasilan sampai 4,5 juta sebulan ataupun 54 juta setahun, maka dia tidak perlu adanya bayar ataupun dipotong pajak. Begitu. Tapi tetap harus lapor ya? Iya, tetap harus lapor. Karena tadi dua kewajiban tadi ya, kewajiban bayar dan kewajiban lapor. Sama-sama harus dipenuhi, bukan menutup menggantikan gitu loh. Jadi walaupun dia tidak bayar dan tidak dipotong, dia tetap harus lapor. Begitu. Itu PTKP. Jadi PTKP dia batasan minimal seseorang sebelum dikenakan pajak. Paling rendah adalah PTKP untuk status TK0 adalah 54 juta. Nanti setiap ada penambahan kewajiban ataupun tanggungan dia akan bertambah. Jadi misalkan dari TK0. Wajarnya TK1. Wajarnya dia TK1 dulu atau K0 dulu? Aduh, gimana ya? K0 dulu ya. Jadi dari TK0, dari tidak kawin dia jadi kawin, gitu kan. Jadi dia jadi punya istri atau punya suami. Itu kalau kawin dia nambah PTKP-nya sebesar 4,5 juta selama setahun. Jadi darinya 54 juta jadi 58.500.000 58 juta selama setahun. Baru kalau sudah menikah
punya anak satu, jadi K1, kawin dengan anak satu, nambah lagi 4.500.000, jadi 63 juta. 63 juta. Nambah lagi anak satu, jadi 67.500.000. Nambah lagi anak satu. Tambah anak berarti tambah lagi? Iya, jadi ibaratnya kan kalau dia sudah menikah ataupun dia punya anak, dia kan punya beban yang lebih besar atau lebih tinggi untuk kehidupan sehari-hari ya, biaya makan, biaya hidup, sekolah segala macam lah begitu, atau biaya istri ya mungkin yang paling besar ya. Nah jadi kalau misalkan dia punya istri atau punya anak kan ada tanggungan, jadi beban atau biaya yang dia perlukan lebih besar, sehingga fasilitas ataupun PTKP yang diberikan oleh DJP pun ditambahkan. 4.500.000 per tahun untuk satu tanggungannya. Gak ada batasan tanggungan berarti Kak? Nah kita tidak melarang untuk Bapak Ibu sekalian yang di sana tuh punya anak bisa jadi 5, 6, 7, 34 juga boleh ya kalau misalkan sanggup. Tapi yang dibatasi maksimal untuk ditanggung untuk diperpajakan dia sampai 3. Jadi K3. Kawin dengan anak 3. Itu berarti 72 juta PTKP-nya selama setahun. Yang paling maksimal berarti 3. Jadi boleh kalau mau punya anak 4, 5 boleh, gak masalah. Insya Allah banyak rezeki ya Bapak Ibu ya. Banyak anak banyak rezeki ya. Iya, tapi yang ditanggung maksimal 3. Oh gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi Kakak lewatin ya, yang TK1. Kalau misalnya TK1 gimana tuh Kak? Ya bisa jadi, misal ternyata sudah bercerai atau sudah ditinggal, mohon maaf meninggal oleh pasangan suami atau istrinya, berarti kan dia sudah tidak kawin statusnya, tapi dia punya anak. Bisa jadi TK1, TK2, TK3. Tambahnya 4.500.000 juga, sama kayak tadi ya. Gitu. Oke. Kalau di Kakak bisa minum dulu mungkin ya. Minum. Ini panas banget ya kayaknya ya cuacanya. Kalau belum haus gimana? Saya paksa sih Kak. Ini ada produk placementnya nggak? Nggak ada. Enggak. Gimana terasanya? Nggak boleh sebut brand ya? Gitu. Ya sudah, terima kasih. Oke. Kalau misalnya di bukan KPPN sih sebenarnya, kayaknya di Kemenq ya, kalau misalnya kita itu tuh harus lapor harta kekayaan, iya kan? Kalau misalnya Kemenq mungkin di Alfa ya, kalau saya sendiri kemarin daftarnya di kalau saya lapornya di LHKPN Kak. Nah, kita lapor SPT itu terintegrasi nggak sih Kak sama si LHKPN atau Alfa itu? Kan di situ juga ada daftar gaji kita gitu Kak. Oke. Mungkin kalau untuk saat ini belum terintegrasi atau sama gitu ya. Jadi tetap untuk pegawai ataupun PNS yang ada di lingkungan Kabupaten Banggai dan Balut dan Bangkap itu dan seluruh Indonesia sebenarnya tetap harus wajib dua-duanya, LHKPN dengan SPT tahunan. Tapi kan kalau LHKPN ini dia di luar tanggung jawab kami ya, dia adalah tanggung jawab dari instansi yang lain. Ya kami hanya memfokuskan ke dalam SPT tahunan. Tetapi dalam SPT tahunan sendiri itu juga ada kolom harta. Kolom harta yang harus diisi dan wajib diisi, karena kalau tidak diisi tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya ataupun tidak bisa kami terima laporannya. Jadi kalau misalkan ibaratnya gini, Bapak Ibu sekalian ini punya penghasilan, punya gaji ataupun punya pendapatan dari kegiatan usahanya. Masa iya sih gak ada yang dibelanjakan gitu kan? Masa iya gak ada yang dijadikan mungkin ya barang elektronik di rumah, ataupun ya beli tanah dan beli rumah untuk tempat tinggal gitu kan? Atau pasti akan berjalan seiringan gitu loh. Kalau misalkan punya penghasilan, pasti yang namanya manusia ya pasti pengen punya sesuatu gitu ya, pengen maksudnya gak mungkin dia gak pengen gak dapat apapun di kehidupan ini gitu kan. Pasti kalau dia sudah punya pendapatan pasti dia belanjakan. Nah itu harta-harta yang dibelanjakan harus dilaporkan ke dalam SPT tahunan. Ya supaya sejajar juga. Bapak Ibu punya penghasilan setahun 100 juta, tapi dalam harta dia cuma isi motor bebek gitu satu misalkan gitu kan, atau HP second gitu kan. Itu kan gak sinkron. Nah itu nantinya akan memungkinkan menjadikan bahan temuan. Temuan untuk loh ini gak make sense nih, maksudnya gak wajar nih punya penghasilan sekian tapi gak ada hartanya. Daripada Bapak Ibu ditemukan bahan temuan dan lanjut ke proses pemeriksaan, penagihan dan segala macam yang serem-serem gitu ya. Mending Bapak Ibu langsung laporkan secara sukarela di SPT tahunannya gitu. Jadi kan prinsip laporan SPT tahunan ini kan self assessment. Kalau misalkan Kak Indah paham ya. Jadi Bapak Ibu sekalian utus juga self assessment ini adalah ya kita mengerjakan sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari petugas pajak, dari teman-teman di kantor Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia tidak punya wewenang ataupun paksaan untuk mengharuskan kamu
punya mobil kan, maksudnya gak bisa memaksa seperti itu. Kita hanya menerima dari Bapak Ibu wajib pajak melaporkan secara sukarela di laporan tahunannya. Nah, kalau misalkan kita menerima dan itu wajar, kami akan menerima batas wajar sama gak wajarnya itu ya gimana tadi, sih? ya selaras lah pokoknya lah, selaras lah antara penghasilan, antara kewajiban, hutang dan anggota keluarganya. Ibarat nih dia punya tanggungan K3 tadi. Tapi penghasilan let's say mungkin masih di bawah di bawah rata-rata begitu. Ya gimana dia bisa menghidupi keluarganya begitu kan? Ya pasti mungkin ada hutang yang dia pinjamkan atau ada pekerjaan lain yang dia lakukan sehingga menambah ekonomi keluarga supaya bisa menghidupi keluarganya tadi tapi begitu. gak dilapor gitu ya ceritanya. Jadi pokoknya laporan SPT tahunan itu ya sejujur-jujurnya dan sepantasnya wajib pajak semua begitu loh. Dari kami pasti akan menerima apabila itu sudah wajar. Kalau misalkan ada yang tidak wajar, bisa jadi memungkinkan lanjut ke tahapan ya tadi yang saya bilang, itu akan lebih serem loh Bapak Ibu kalau misalkan ada pemeriksaan. Kurang tahu ya, saya juga belum pernah sih. Saya sih lapor-lapor aja gitu ya, lapor sesuaikan sama yang saya punya gitu sih. Oke. Kita bahas yang terkait kawin tidak kawin aja dulu ya Kak. Kenapa nih? Gak apa-apa, sensitif gak sih bahasanya? Misalnya Kak, ada kasus nih, suami istri tuh hartanya disatuin, misalnya dititip ke istrinya, gitu. Atau ada juga kan yang biasanya suami pegang uang suami, istri pegang. Yang bener. Ada juga, mungkin ya kayak gitu deh. Itu gimana tuh tata caranya dalam melapor SPT tahunan? Oke, jadi dalam pelaporan SPT tahunan juga ada selain status perkawinan ya, selain status perkawinan dan tanggungan, juga ada status NPWP keluarganya. Dia bisa jadi sebagai kepala keluarga, atau ada yang istilah namanya hidup berpisah, ada HB hidup berpisah, ada PH pisah harta, ataupun ada MT manajemen terpisah. Nah, itu adalah status-status yang pertama harus di state ataupun diungkapkan oleh wajib pajak tersebut ketika mendaftar NPWP, supaya kedepannya jelas dalam mekanisme pelaporan ataupun setoran pajaknya. Jadi kalau misalkan tadi kasusnya apa? Berarti contohnya suami pegang uang suami, istri pegang uang istri. Oke, jadi ibaratnya nih misalkan pegawai atau PNS ya, suami kerja di dinas A, istri kerja di bank B begitu. Yang mana masing-masing punya pendapatan, masing-masing punya penghasilan. Yang pertama kita tanyakan apakah dua-duanya itu punya NPWP atau tidak. Pertama, kalau misalkan keduanya itu punya NPWP masing-masing, maka kewajiban perpajakannya pun akan masing-masing. Jadi untuk suami cukup mengakui ataupun memasukkan dalam laporan SPT-nya adalah terkait penghasilan, harta, dan juga hutang yang atas nama dia. Nanti di istri dia juga ada kewajiban lapor SPT-nya lagi. Tapi tetap tulisannya K0 gitu. Nah, untuk status kawin atau status PTKP-nya tadi ya, untuk suami istri yang kawin, dia hanya boleh mengakui salah satu saja status kawinnya. Oh gitu. Jadi ibaratnya mungkin secara general, secara umum, di suami ya. Jadi kan kayak suami kan kepala keluarga gitu. Jadi misalkan suami dan istri punya anak 2. Nah, berarti kan statusnya K2 ya kalau misalkan tadi kita belajar PTKP. Nah, status K2 itu hanya boleh dilekatkan atau ditempelkan kepada NPWP suaminya saja. Sedangkan NPWP istri itu dia akan dianggap sebagai TK0. Tidak kawin dan masih cewek gitu ya, masih lajang. Bukan berarti bisa kawin lagi ya. Maksudnya dia sudah nikah sama si suami, tapi untuk kewajiban perpajakannya dia hanya melekat atau dilekatkan ke si suami. Supaya ini wajar dan adil. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama menganggap atau mengakui PTKP, yang mana PTKP adalah fasilitas untuk mengurang sebelum dikenakan pajaknya tadi. Ibaratnya enak dong kalau nikah gitu kan. Mungkin ada seseorang yang belum nikah gitu, dia masih sendiri. Kalau dia udah nikah berarti dia dapat PTKP di suami, dapat PTKP di istri juga gitu kan. Pengurangannya akan double gitu. Jadi supaya wajar dan adil, status pernikahannya itu hanya dilekatkan ke satu pihaknya saja, suami ataupun istri. Nanti yang lain dianggap sebagai TK0. Berarti ini kalau hartanya digabung. Ini kalau misalkan dia sama-sama sebagai wajib pajak yang terdaftar. Kalau misalnya hartanya digabung gimana Kak? Kalau misalkan hartanya digabung, nah ini berarti suami atau istri tersebut memilih untuk tidak punya NPWP tapi memasukkan dalam laporan si
suaminya. Berarti cuman 1 K2 gitu aja ceritanya. Nah, kalau misalkan suami dengan istri tapi dia memasukkan penghasilan dan harta istri ke dalam suami, dia ada lagi namanya PTKP KI. Oh gitu. Iya, KI. jadi KI 1, KI 2, KI 3. Jadi kawin dengan istri digabung penghasilannya dan tanggungan gitu. 1, 2, 3 anak. Gitu. Jadi PTKP-nya akan lebih besar lagi. Berapa memang. lagi tuh Kak? Nambah 4,5 lagi. Oh, nambah 4,5 iya. lagi. Oke. 4,5 apa 54 ya? Sorry, tambah 54 juta lagi. Oh, kalau nambah istri di situ maksudnya kalau memasukkan ya, bukan Iya, maksudnya kalau misalkan memasukkan penghasilan dan istri, hartanya istri dalam satu situ. NPWP, dia statusnya jadi K garis miring I garis miring 0, 1, 2 atau 3 begitu. Terus ditambah 54 juta. Iya, gitu. Jadi itu asalkan semuanya tuh sudah terstate itu apa ya bahasa Indonesianya, terucap dan tertulis lah gitu ya pada saat awal kalau misalkan dia memang menggabungkan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang nih kan bisa jadi bisa jadi sebelum menikah masing-masing udah punya pekerjaan gitu kan ya. Kalau misalkan sudah begitu ya lanjutkan saja. Tapi ketika memang memutuskan untuk menggabungkan penghasilan dan harta, yaitu tetap dalam SPT tahunan tersebut memasukkan penghasilan dari suami, penghasilan dari istri, tapi dapat PTKP-nya PTKP 2 gitu. Kalau misalnya istrinya 2 bisa nggak Kak? Lagi-lagi ya, boleh punya istri 2, 3, 4, 5, tapi yang diakui untuk satu tanggungan satu ya. Oh gitu. Oke. Kasus lagi mungkin boleh Kak? Kayaknya seru nih kalau misalnya bahas kasus misalnya ya. Emang seru. Kayak seru, emang udah kawin, udah nikah, itu dia nanyain kawin nih. Ya, ini kan lagi ngode-ngode Kak. Oh iya. Oke. Kalau misalnya nih Kak, tadi kan Kakak bilang PTKP itu 54 juta ya? 54 juta. Kalau misalnya ada pekerja yang penghasilannya 4 juta per bulan. Iya. Terus belum menikah, gimana tuh Kak? Ya sudah. 4 juta itu berarti per tahunnya 4 kali 12, 48 gitu kan. Kalau belum menikah ya tadi. PTKP setahun 54 juta, PTKP sebulan 4.500.000. Jadi kalau misalkan satu orang pegawai belum melewati 4.500.000 dalam satu bulan ataupun 54 juta dalam satu bulan, ya dia tidak akan dipotong pajak, akan kosong gitu loh setoran potongan dan setoran pajaknya. Gitu. Jadi itu aja sih. Jadi kalau misalkan kamu dipotong pajak, penghasilan bulanannya jangan sampai 4,5 juta gitu ya. Iya, okay. Gitu. Kalau misalnya ada lagi nih. Pekerja dengan penghasilan 8 juta per bulan. Terus udah nikah dan punya 2 anak. Gimana tuh perlakuannya Kak? Ya sudah, berarti 8. Ini makanya saya minta kertas nih. Saya mengasih soal matematika nih sebenarnya sama Kakak ini. Berapa waktunya nih Kak? 2 menit aja deh, 2 menit. Oke, berarti dia 1 bulan 8 juta. Setahun berarti 96 juta ya. Kali 12, 96 juta. Terus dia punya anak 2. Punya anak 2, berarti dia satunya K2 begitu ya. Berarti kalau K2 saya lupa. Kalau K2 berarti KI 2 berarti Kak. Nah, tergantung. Kalau misalkan dia pengen KI 2, dia harus memasukkan penghasilan si istrinya juga. Oh iya. Ini kan bener. Yang kamu bilang cuma penghasilan suaminya ayahnya doang. Saya salah ternyata. Ibaratnya si istrinya ibu rumah tangga ataupun ya cuma tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan gitu. Jadi kalau mau fasilitasnya di double, penghasilannya pun yang masukin double-double. Oh gitu. Dua-duanya. Berarti K2 aja ya. K2. Berarti ini K2. Berarti kalau K2, ayo berapa? Aku tes Kak Indah deh. Kan tadi udah kasih tahu kalau K2 berapa. Gak tahu Kak. Gimana nih? Aku nggak ada coret-coretan. Berarti 54 ditambah 4,5 4,5 untuk status kawin, ditambah 4,5 lagi untuk anak pertama, ditambah 4,5 lagi buat anak kedua. Pintar, sama dengannya berapa nih? Penonton minta tolong penonton. Berapa tambah 4,5? Ini pertanyaannya nih memang yang buat pertanyaannya siapa lagi nih ya? Berarti 67.500.000 gitu ya. Nah, berarti tadi dengan penghasilan setahun 96 juta gitu ya. Dia akan dikurangi 67.500.000. Dia sebelum ke sini. Jadi kalau misalkan tadi kan kalau kita ngomong penghasilan pegawai, biasanya pegawai itu diterbitkan namanya bukti potong. Iya, bukti potong oleh si pihak pemberi kerja, pihak kantornya. Nah, dalam bukti potong itu sebenarnya ada 3 elemen. Yang pertama adalah elemen penghasilan, yang kedua elemen pengurangan, yang ketiga adalah elemen perhitungan pajaknya. Nah, jadi sebenarnya tadi kan kita sudah dapat penghasilan setahun dia 96 juta. Betul. Ya. Nah, sebelum kita berhitung ke PTKP, ada namanya
kolom B itu kolom pengurangan. Iya. Kolom pengurangan itu terdiri dari 2 atau 3, bisa tergantung dari pekerjaannya. Yang pasti kalau di pegawai ada namanya iuran jabatan. Kalau Kak Indah baca bukti potongnya, baca gak? Kasihan tuh, bendaharanya udah bikin bukti potong lembur ya Pak ya, lembur Sabtu Minggu untuk karyawannya, ternyata gak diperhatikan gitu. Jadi kalau di kolom pengurangan itu ada yang pertama iuran jabatan. Iuran jabatan itu besarannya adalah 5% dari bruto, tapi maksimal sebulan 500.000 atau setahun 6 juta. Nah jadi ibaratnya kalau misalkan tadi 96 juta ya, 96 juta ada biaya jabatannya adalah 5% kali bruto gitu ya, berarti 5%. Nah dia ada pengurangan 4.800.000 dulu. Oh gitu. Jadi lalu selain iuran jabatan ada lagi namanya iuran hari tua atau jaminan hari tua. Pokoknya tergantung dari kantor deh. Iya, kalau misalnya kita bilang bersih aja deh Kak, biar gampang. 96 juta itu gimana? Sudah, berarti 96 juta ya, 96 juta. Kita langsung kurangi dengan PTKP. PTKP yang mana 67.500. Berarti dia ada PHKP atau penghasilan kena pajaknya adalah 20. Ini tuh sambil coret-coret juga di rumah ya harusnya ya, biar atau mungkin nanti editor bisa nampilin ada equation-nya ada perhitungannya, ya, saya ngasih kerjaan. Nah dia jadi penghasilan kena pajaknya 28.500. Nah barulah dari 28.500 ini yang dikalikan tarif pajaknya. Oh iya, tarif pajak, saya lupa nih bahas ini nih. Kapan nih tarif pajak nih? Nambah lagi gitu ya, saya nanya-nanya terus ya. Tapi mudah-mudahan kawan pajak, beda channel. Utus yang ada di rumah juga bisa menghitung dan memahami ya. Berikut Kak Indah dan juga teman-teman di KPPN. Nah jadi tarif pajak untuk PPh 21 atau pajak atas gaji karyawan ini dari Undang-Undang PPh pajak penghasilan telah diperbaharui paling baru dengan Undang-Undang HPP. Kalau misalkan harmonisasi sering dengar ya, UHPP itu yang sudah berlaku tahun 2021 dan untuk klaster PPh atau pajak penghasilan ini berlaku efektif per 1 Januari 2022. Yang mana dia punya tarif progresif ataupun tarif untuk perhitungan berapa kena pajaknya ya. Nah, dia tarif progresif ini adalah tarif yang semakin besar dia punya penghasilan kena pajak, akan semakin besar juga pajak yang akan dipotong ataupun disetor. Jadi tarif progresif yang terbaru itu ada 5 tahapan. Ada 5 tingkat ya. Iya, apa itu Kak? 5%, 15%, 25%, 30%, atau 35%. Ya, itu tergantung dari berapa penghasilan kena pajaknya. Iya. Jadi kalau 5% itu adalah untuk penghasilan kena pajak setahun dari 0 sampai dengan 60 juta rupiah. Berarti sih ini nih kasus yang ini ya yang kita bahas bisa. Ya. Jadi kalau misalkan punya penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta rupiah, dia akan kena lapisan tarif pertama, itu 5%. Baru yang kedua 15% untuk tarif untuk penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah setahun ya. Lalu untuk yang 25% 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. 30% di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar setahun. Dan yang tarif terbaru yang baru diberlakukan ya di Undang-Undang HPP ini adalah tarif 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar selama setahun. Kak Indah ya gitu ya. Aduh, amin. Amin ya, amin. Siapa tahu bisa dapat 5M tapi potongan juga gede gitu ya. Gak apa-apa, yang penting dapat dulu uangnya. Nah, kalau kita berkaca ke kasus yang sekarang kita bahas, penghasilan kena pajaknya adalah 28.500.000, which is dia masih dalam lapisan tarif yang pertama. Maka dari 28.500.000 ini kita kalikan dengan tarif pajak 5%. Menghasilkan 1.425.000 potongan pajak selama setahun. Kalau kita bagi 12 lagi, berarti sebulannya terpotongnya 118.750 perak. Kecil banget gitu. Enggak kecil. Jadi kan tadi gajinya berapa? 8 juta. 8 juta, ya, iya. Dari gaji 8 juta sebulan ternyata potongannya cuma 118.000. Jadi sebenarnya nggak gede-gede juga tuh, nggak sampai 200.000 kan. Nah, maka itu tarif progresif ini akan berlaku secara adil gitu loh bagi yang penghasilannya juga lebih tinggi dan lebih besar, dia juga maka akan kena potongan pajak yang lebih tinggi.
Kita masuk ke yang terakhir aja kali ya, Mas. Boleh, Mas boleh. ada pesan nggak nih buat utus-utus kalian terkait dengan lapor SPT ini? Oke, ya. Jadi buat tutus di rumah, dimanapun kalian berada, SPT tahunan ini merupakan salah satu kewajiban bagi wajib pajak yang sebagai wajib pajak warga negara yang baik harus melakukan kewajibannya juga ya. Nah, jadi jangan lupa untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, baik itu secara manual ataupun secara online melalui DJP online e-filing ataupun e-form. Itu untuk orang pribadi paling lambat di tanggal 31 Maret 2023 ya. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu sampai 30 April 2023. Nah, jangan sampai utus ini kelewatan laporan SPT-nya, karena nanti mungkin bisa jadi diterbitkan surat cinta ya, STP, surat tagihan pajak yang wajib teman-teman bayarkan. Jadi daripada bayar denda, mending lapor tepat waktu, tidak usah kena denda, begitu ya. Nah, lalu satu hal lagi nih. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun ini juga kita sedang ada program ataupun proyek yang cukup masif, yang cukup ya kita kerja keras untuk menyelesaikannya. Ialah namanya pemadanan data. Jadi untuk utus informasi yang sangat penting lagi adalah sebenarnya ini sudah berlaku per tanggal 14 Juli tahun 2022. Tetapi akan mulai berlaku efektif di 1 Januari 2024, yang mana kita akan migrasi dari penggunaan NPWP sebagai nomor identitas perpajakan ke NIK. Oh iya, nomor induk kependudukan ataupun nomor KTP ya, kalau Kak Indah sudah pernah dengar. Nah, jadi nantinya kita akan mendukung satu single data Indonesia, yang mana kawan pajak ataupun utus ini tidak perlu membawa NPWP ataupun double begitu loh. Jadi kita nantinya akan menggunakan NIK ataupun nomor KTP sebagai identitas perpajakannya. Kalau mau urus pajak di kantor pajak, di sarana administrasi yang lain, itu hanya cukup memerlukan nomor KTP atau nomor induk kependudukan saja. Nah, jadi utus itu harus memadankan atau memvalidasi nomor induk kependudukannya apakah sudah benar dan sesuai dengan data perpajakan dan juga data Dukcapil setempat. Kalau misalkan sudah padan dan sesuai, maka teman-teman atau utus sudah aman untuk nanti tahun depan memberlakukan penggunaan identitas perpajakannya adalah nomor KTP atau nomor induk kependudukan. Nah, tapi kalau misalkan belum melakukan validasi ataupun pemadanan, bisa dilakukan di DJP online juga, seperti laporan SPT tahunan di menu profil, ataupun bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan pemutakhiran data dan validasi NIK. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti per 1 Januari 2024 ketika sudah berlaku efektif, utus belum punya NIK yang valid dengan data perpajakan, sehingga nantinya akan kami anggap tidak punya NPWP. Oh gitu. Iya, karena NPWP yang lama kan tidak akan dipakai lagi. Kita akan menggunakan NIK. Kalau misalkan NIK-nya belum valid ataupun belum padan, nanti akan dianggap belum memiliki NPWP. Imbasnya apa? Kalau pegawai nanti akan dikenakan potongan pajak 20% lebih besar. Iya, jadi tarif pajaknya kalau misalkan dasar 5% jadi kena 6%. Begitu. Pun bagi beberapa Pemda ataupun instansi, kalau misalkan tidak lapor pajak ataupun tidak ada NPWP, itu akan berpengaruh ke seluruh pegawai di instansi tersebut. Pencairan gajinya tidak turun, mungkin uang makan tidak turun karena satu pegawai ini yang belum valid ataupun belum lapor SPT tahunan. Jadi disegerakan untuk melakukan validasi data NIK dan lapor SPT tahunan sebelum batas waktunya. Validasi NIK-nya itu di kantor pajak mana aja, Kak? Atau di kantor pajak mana aja ataupun di DJP online? Oh gitu. Iya, jadi bisa juga. Iya, di HP juga bisa, begitu ya. Oke, dan nanti kalau misalkan ada tanya-tanya ya bisa ya kontak-kontak lagi ya. Kontak gitu kemana tuh? Kalau misalkan di sini ya kita kan di Luwuk ya, nanti bisa hubungi Instagram KPP Pertama Luwuk di @pajakluwuk ya. Nanti di situ ada informasi terkait SPT tahunan, pemadanan data ataupun kontak center untuk konsultasi lebih dalam lagi. Oke, boleh di follow ya utus di @pajakluwuk. Di sini. Oke. Ya, gak kerasa nih obrolan kita udah berakhir sampai di sini. Kita udah sekitar lebih dari 30 menit ya Mas kita berbincang-bincang. Oh, masa sih? Gak kerasa loh kalau sama Kak Indah ya. Asik deh. Iya, kita mungkin bisa ketemu lagi nanti ya Kak. Boleh. Bersama guest star kita nih, Kak Mahar yang super keren dan informatif. Pastinya kita akan berjumpa lagi pada Babasal episode selanjutnya yang gak kalah keren juga dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Setelah penjelasan yang cukup panjang tadi, kita udah
pastinya kita udah jelas SPT tahunan itu tuh apa, bagaimana cara melaporkannya. Kami harap podcast kali ini dapat bermanfaat bagi Toutus-Utus yang sudah mendengarkan. Apabila ada dari Toutus-Utus kalian yang masih bingung nih, kalian bisa komen di bawah di YouTube kita, atau seperti yang tadi dibilang di Instagramnya Pajak Luwuk. Follow ya. Follow KPPN Luwuk juga ya. Oh iya boleh. Kami berterima kasih kepada Mas Mahar. Siap, sama-sama, terima kasih udah juga. Udah bersedia hadir untuk membahas secara lengkap terkait SPT tahunan. Terima kasih kepada Toutus-Utus juga yang telah mendengarkan episode Babasal ke-9 kali ini dengan penuh antusias. Jangan lupa untuk support Babasal dengan cara like, komen, dan subscribe akun YouTube KPPN Luwuk. Saya Indah sebagai MC memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama episode Babasal ke-9 ini berlangsung. Nantikan episode berikutnya yang pasti nggak akan kalah seru. Dadah. Bye. Sorry. Thank you Kak Indah. Makasih juga.